سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal hakim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya selama ini, baik melalui lisan ataupun perbuatan kita. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang berada di sini akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat diceritakan pernah Nabi SAW hendak menaiki mimbar. Kemudian ketika naik pada tangga yang pertama, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba mengucapkan amin. Lanjutkan naik ke tangga yang kedua, Nabi Muhammad kembali mengucapkan amin. Naik lagi Nabi ke tangga yang ketiga, lalu Nabi kembali mengucapkan amin. Setelah selesai khutbah dan turun dari mimbar, sahabat yang kebingungan kemudian bertanya kepada Nabi, karena tidak seperti biasanya Nabi melakukan hal seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa ketika hendak menaiki mimbar tadi, malaikat Jibril alaihissalam telah berdoa untuk ketiga kelompok orang, yang mana doa itu berisi doa-doa kejelekan, dan doa tersebut diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, tiga kelompok tersebut ialah: yang pertama, kelompok orang yang ia mendapati bulan Ramadan, tetapi ia tidak mendapat manfaat dari bulan tersebut hingga bulan Ramadan tersebut meninggalkannya. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Quran. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul ibadah. Bulan Ramadan juga disebut juga dengan syahrul sa'adah atau bulan kebahagiaan. Maka dari itu perlunya kita memasang target besar di bulan ini. Selayaknya sebelum memasuki bulan ini, kita harus memulainya dengan tujuan akhir atau begin with the end in mind. Pasang target besar untuk bulan ini seperti menghatamkan Quran dan sholat tahajud selama 30 hari, dan semoga amal-amal itu berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Di kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang mendapati semasa hidupnya bersama kedua orang tuanya ataupun salah satu di antaranya, tetapi hal tersebut tidak menjadikan sebab surga untuknya. Kedudukan orang tua merupakan kedudukan yang tertinggi nomor 3 yang harus kita muliakan. Yang pertama, kita harus patuh kepada Allah, dan kedua, kita harus patuh kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketiga, kita harus patuh kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan
ridallahu wa ridal walidain wa suhtullahu wa suhtul walidain. Ridho dan murka Allah itu terletak di ridho dan murka kedua orang tua. Maka dari itu, di momen Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memuliakan orang tua kita, terlebih lagi mereka yang sudah tua dan perlu untuk kita muliakan. Untuk yang kelompok yang ketiga, kelompok orang-orang yang didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan doa itu diaminkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang ketika di hadapannya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tetapi ia enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad adalah orang yang menyayangi kita sebagai umatnya melebihi kita menyayangi diri kita sendiri. Banyak riwayat tentang Rasulullah SAW ketika hendak dijemput oleh malaikat Israel, ketika ia sakaratul maut, ia masih tetap memikirkan kita dengan memanggil nama kita, ummati, ummati, ummati. Maka dari itu, tidak sepatutnya lah kita menjadi umat yang durhaka dengan melupakan jasa-jasa beliau, karena sungguh tanpa beliau kita bukan apa-apa. Kita bukan umat yang dibanggakan Allah, karena nikmat terbesar untuk kita umat akhir zaman ialah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan cerita riwayat tadi, marilah di momen ini kita berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan tersebut. 3 golongan yang didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril, dan doa tersebut langsung diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi virus wabah corona, tetapi hal tersebut tidak boleh menyurutkan amal ibadah kita di bulan ini. Maka dari itu, ayolah bersama-sama kita berdoa semoga kita dapat melewati bulan Ramadan ini dengan lancar walaupun di tengah pandemi. Semoga kita disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma alimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Saudaraku, mungkin itu saja sedikit tausiah yang dapat saya bagi pada kesempatan ini. Semoga kita semua dapat melewati Ramadan ini dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetap sehat, jaga iman, jaga imun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.